Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dalam mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam. Namun sebelum kita lanjut ke materi, saya absen dulu terlebih dahulu. Pertama, Omar. Hadir Pak. Agustia. Hadir Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, baik. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan kepemimpinan yang kita ambil dari penjelasan-penjelasan tokoh modern ataupun yang kita sebut dengan pengertian manajemen yang dibahas di dalamnya kepemimpinan dalam perspektif Barat. Jadi dalam perspektif Barat, kepemimpinan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori-teori Barat, yaitu melalui perantaraan tokoh-tokoh ahli Barat yang menjelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri. Namun pada kali ini materi yang akan kita bahas adalah kepemimpinan Islami. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan Islami, tentu yang kita dasarkan nanti melihat kepemimpinan ini adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di slide pertama kita lihat ada kalimat di bawahnya, be smart leader. Kalian tahu artinya apa? Be smart leader. Apa? Jadilah pemimpin yang cerdas. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Oke, materi kita yang ingin kita bahas kali ini adalah definisi kepemimpinan menurut Islam, kemudian kriteria pemimpin menurut Islam, dan yang ketiga konsep kepemimpinan Islami. Oke, yang pertama kita lihat dulu pengertian. Dalam bahasa Arab itu kepemimpinan itu disebut dengan ar-ri'ayah, al-imarah, al-qiyadah, atau al-za'amah. Jadi kalau adik-adik semua menemukan kalimat ini dalam bentuk bahasa Arab, berarti dia artinya adalah kepemimpinan. Nah, kemudian kepemimpinan Islam itu seperti apa dan tujuannya apa? Pertama kita lihat kepemimpinan Islami dalam upaya peningkatan mutu lembaga atau organisasi, yaitu dalam aktivitas pemimpin dalam upaya menggerakkan bawahan menuju tujuan yang ditentukan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepemimpinan tersebut memerlukan berbagai keterampilan dan sifat serta komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam yang terurai dalam Al-Quran dan hadis yang akan menjamin kepatuhan hakiki bawahan. Keberhasilan kepemimpin Islam akan membawa pemberdayaan dan peningkatan mutu organisasi. Sampai sini jelas? Jelas. Tujuan ataupun maksud daripada penjelasan daripada kepemimpinan Islam itu. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, tentu kalau pemimpin yang Islami dia harus berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Kita lihat dalil tentang pemimpin dalam surah An-Nisa ayat 59. Dan menjadikanlah kami sebagai imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulil amri di antara kalian. Yang kedua, kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Itu tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi pada hakikatnya kalau kita merujuk kepada dari yang kedua, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kalau kita seorang itu pemimpin apa namanya?
Pemimpin diri sendiri. Kemudian nanti setelah berumah tangga, pemimpin rumah tangga. Kemudian kalau kita menjabat dalam suatu lembaga atau organisasi, itu pemimpin organisasi. Dan itulah yang kita harapkan nanti ketika adik-adik semua menjadi pemimpin, baik itu mulai dari pemimpin diri sendiri, keluarga, sampai menjabat dalam suatu lembaga atau organisasi, itu harapannya kalian menjadi pemimpin yang Islami. Tentunya berdasarkan apa tadi? Al-Quran. Hadis. Oke, next. Kita lanjut. Nah, sifat-sifat pemimpin. Ini tentu kalau yang backgroundnya itu dari pesantren, ataupun bahkan ini sudah sering kita dengar, ya kan? Nah, sifat kepemimpinan Rasulullah itu seperti apa? Ada Siddiq, kemudian Siddiq apa artinya? Jujur. Pemimpin itu harus jujur, tidak boleh bohong, ya kan? Nah, karena seorang bos ataupun pemimpin dalam sebuah organisasi suka-suka, ya kan? Nah, bawahan dibohongi. Nah, karena kalau pemimpin itu suka bohong, dan nanti organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, Siddiq. Kemudian yang kedua, artinya dapat dipercaya. Kalau kita sudah diamanahkan sebuah pekerjaan, tentu jalankan itu sesuai apa yang diamanahkan. Jangan belok-belok, jangan neko-neko. Nah, yang ketiga, artinya menyampaikan itu maksudnya, itu penyampaiannya itu walaupun kita seorang bos harus dengan kalimat yang baik, kata-kata yang baik, sopan, lembut, persuasif. Tahu kalimat yang persuasif seperti apa? Bagaimana? Kalimat yang persuasif itu seperti apa? Ya. Itu kalimatnya kalau bahasa kerennya itu kalimat keakraban. Artinya kalimat yang disampaikan kepada bawahan itu bukan kalimat perintah, tapi ada kalimat keakraban. Artinya ketika kita menyampaikan pesan itu enak didengar dan orang pun mau melakukan apa yang kita sampaikan, perintahkan, ungkapkan dan lain sebagainya. Tiga, kemudian artinya cerdas dan bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus cerdas, harus bijak. Ketika ada masalah misalnya, ketika ada problem dalam sebuah organisasi, itu tidak langsung menyalahkan, tapi ada kebijakan tersendiri bagaimana mengatasi masalah itu, bagaimana cara menemukan solusi, bagaimana menemukan jawaban daripada permasalahan itu. Nah, jadi sifat pemimpin yang Islam itu harus merujuk kepada sifatnya siapa? Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, patona. Oke, kita lanjut kepada. Oke. Di sini ada gambar yang saya buat. Perbedaan bos dengan leader. Oke, di slide sudah ada gambar kita buat. Itu ada bos dan leader. Jadi adik-adik saya minta ini menjelaskan perbedaan antara bos dengan leader. Jadi bisa dilihat dari gambarnya kan, bos itu seperti apa, leader itu seperti apa. Jadi sedikit kejelaskan, ini bos, ini anggota, ini bos, ini anggota. Jadi silahkan ditulis di lembaran ini ya. Oke, adik-adik semua sudah paham kan apa yang mau dituliskan di kertas yang saya bagikan? Perbedaan antara bos dengan leader. Oke, berapa menit saya kasih waktu? 10 menit. Berapa menit? 1 menit. Ya, 1 menit. 1 menit setiap orang sudah menjelaskan perbedaan antara bos dengan leader. Oke, bisa dilihat dari gambarnya. Bisa kita mengartikan ataupun menganalisa bos itu seperti apa kepada anggotanya, leader itu seperti apa kepada anggotanya. Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, baik. Dari beberapa jawaban dari adik-adik semua, dari penjelasan gambar yang ada di hadapan kita bersama, itu dari perbedaan antara bos dan leader, dari jawaban semuanya itu sudah saya anggap paham dan sudah saya anggap bisa mengerti apa yang menjadi perbedaan antara bos dan leader. Selanjutnya masih ada ini yang gambar, ada bos, ada leader, kan? Nah, bos itu langsung menyalahkan anggota, leader itu memberikan pertanyaan. Ketika anggotanya tidak paham, leader itu bertanya terlebih dahulu, tidak langsung menyalahkan. Ada bos, leader. Nah, kemudian ada bos, leader. Go katanya, yang pergi. Kalau leader, itu let's go, pergi bersama. Artinya dalam mengerjakan tugas, kalau seorang bos itu hanya membebankannya kepada anggota, tapi leader dia diajak bersama. Nah, kemudian yang terakhir, ada gambar apa? Yes. Bos, leader, dan Poranges, ya kan? Kalau bos, keberhasilannya hanya seorang, dia sendiri. Tapi kalau leader, itu keberhasilannya adalah keberhasilan bersama. Nah, jadi itulah perbedaan bos dan leader. Dan pada hakikatnya, kepemimpinan yang Islam itu adalah mengajak seluruh anggotanya untuk maju, untuk berkembang, untuk sukses bersama. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan. Berdiri atau duduk saja, Pak? Duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Jadi tadi kita membahas tentang kepemimpinan Islami. Mungkin langsung saja saya mempunyai pertanyaan, yaitu apa saja yang menjadi pembeda antara kepemimpinan yang Islami dengan yang tidak Islami? Mungkin sekian saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saudara tadi adalah bagaimana perbedaan pemimpin yang Islami dan yang tidak Islami. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa pemimpin yang Islam itu pemimpin yang menjalankan roda organisasinya, menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kalau pemimpin yang tidak Islam itu rujukannya kemana? Rujukannya kemana? Nah, yang di luar Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitulah kita melihat bagaimana kepemimpinan yang Islami dan yang tidak Islami. Oke, jelas sampai situ? Oke, terakhir, thank you. Terima kasih. Jadi demikianlah materi kita terkait dengan kepemimpinan Islami dalam mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam. Sebelum kita tutup, kita aplaus dulu untuk kita semua. Baik, adik-adik semua, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Islam, tentunya dalam materi yang berbeda. Dan kita berharap dan berdoa bersama kita tetap sehat, kita tetap semangat agar bisa melanjutkan materi kita di pertemuan selanjutnya. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.